Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waqaqa bil ilmi khairu khalqihi wa tuqa amma. Para kasuban, para penseksi, Bapak Ibu yang mulia. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang kita kenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kenapa beliau disebut dengan Imam Al-Ghazali? Karena itu nama nisbat dari pekerjaan orang tuanya. Jadi nama aslinya Muhammad bin Muhammad. Karena orang tuanya pekerjaannya pemintal kain wol, pemintal benang wol, itu bahasa Arabnya Al-Ghazali. Maka diberilah gelar dengan sebutan Al-Ghazali. Nama kampungnya An-Naisaburi, nama provinsi namanya At-Tusi. Karena dia bermadzhab Syafi'i, maka diberikan tambahan di Syafi'i. Dia juga bertasawuf, bertauhid kepada Al-Asy'ari, maka di belakangnya disebut dengan Al-Asy'ariyah. Itu Imam Ghazali, orang yang hebat luar biasa, mendapatkan gelar Hujjatul Islam, Zainuddin. Jadi kalau di kitab-kitab ada namanya Hujjatul Islam, itu bukan Ibnu Taimiyah, tetapi Imam Al-Ghazali. Karena beliau yang pertama kali mendapat gelar Hujjatul Islam Al-Zainuddin. Beliau menyusun kitab yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Muqaddimahnya 2 jilid. Itu baru muqaddimahnya, pembukaannya 2 jilid. Bagaimana isi kitabnya? Yang terkenal dengan sebutan Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita membaca kitab itu sudah lengkap untuk menterapi kehidupan kita, menjadi perangkat hidup kita. Itu kitab Ihya, kitab yang paling lengkap. Beliau tidak mengalami perang, beliau tidak mengalami gencatan senjata, tetapi ada bab namanya As-Suluh, kitab gencatan senjata. Itu di kitab Ihya. Di kitab ini hebat luar biasa. Ketika beliau menyusun kitab itu, puasanya 9 tahun sambil berpuasa, dan tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi kalau semula dia menyusun kitab itu, menemukan hadis, dia sholat 2 rakaat. Apa artinya? Ingin mendapatkan kasyafnya dari Allah. Apakah ini sahih atau tidak sahih hadisnya itu? Itu sholat sunnah 2 rakaat. Baru kemudian dia menuliskan kitab itu. Makanya banyak hadisnya itu munqati, terputus sanadnya. Bukan tidak sahih hadisnya, tapi Imam Ghazali memiliki keterbatasan untuk menelusuri hadis itu. Tapi dia sholat. Bahkan berikutnya itu hadis diambuan. Apa dia bahasa Sundanya? Bahasa Indonesia diambuin, dicium. Itu kalau wangi tulisannya dia tuliskan, maka sudah pasti sahih itu hadis. Itu ketika beliau menyusun kitab itu, dia tidak keluar berujlah selama 9 tahun. Ketika menyusun kitab itu, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang lengkap untuk menjadi rangkuman, menjadi perangkat untuk kita berbuat dan bertingkah laku. Ada kalimat yang menarik di kitab itu yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali tentang tujuan orang melaksanakan puasa. Di antara salah satu kita melaksanakan sholat itu adalah dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau tuliskan, wa man lam yushahidil insanu jilla nafsahu wa azzahu la yara izzata maulahu wala qahr. Selama manusia tidak pernah merasakan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, keterbatasan dirinya, maka selama itu pula dia tidak akan pernah merasakan bahwa Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Di saum ini dalam rangka memberikan sebuah kehebatan kepada kita pelakunya, agar bisa menghadirkan hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Perkasa, hanya Allah yang Maha Gagah. Kita semua punya keterbatasan, tapi justru dengan keterbatasan kita mesti dan wajib bersyukur. Coba kalau mata kita tidak punya keterbatasan, nggak jadi makan kita. Arek nahua, lihat ke sebelah kanan, lagi pada nongkrong di rumah masing-masing. Kenapa? Tembus pandang matanya. Biar cewek jadi makan. Tapi ini kehalangan ini.
nggak tembus pandang. Mau makan, lihat ke kiri, lagi pada nongkrong di rumah masing-masing di kamar mandinya, nggak jadi makannya. Kenapa? Hiru kan tuh, ya, nggak jadi makan. Kalau seandainya mata kita tembus pandang, ini kita semua nggak punya kemuliaan, nggak punya kehebatan. Kenapa? Saya bisa lihat barang masing-masing. Gedenya segede apa, ukuran seperti apa, saya bisa lihat. Kenapa? Matanya tembus pandang. Allah berikan keterbatasan penglihatan kita. Coba kalau tembus pandang matanya, nggak punya kehormatan, nggak punya kemuliaan. Mau usah dijum, jadi aja. Itu mata Allah berikan keterbatasan. Seiring waktu, usia kita bertambah, penglihatan kita sudah tidak lagi jelas melihat objek. Mesti ada alat pembantu, apa namanya? Kacamata. Allah berikan keterbatasan penglihatan yang kita miliki. Syukuri oleh kita. Kenapa? Dihadirkan kepada kita agar kita mampu menghadirkan Allah yang maha kaya, Allah yang maha tidak terbatas, Allah yang maha gede. Pendengaran kita Allah batasi. 5 desibel kita tidak mampu mendengar sebuah suara. 1000 desibel akan pecah gendang telinga kita. Allah berikan keterbatasan pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau seandainya pendengaran kita tidak terbatas. Mau tidur, ayah ucin para saya di Semarang, kapuping kurang. Malah kurang deh. Karena mau tidur di Medan ada orang berantem kedengaran sama kita, nggak bisa tidur. Mau tidur di Surabaya ada ular lewat, kedengaran, nggak bisa tidur. Pendengaran kita Allah batasi. 5 desibel tidak bisa kita dengar. 1000 desibel akan pecah gendang telinga kita. Bahkan seiring usia sudah 80-90 tahun, kita nanya sama aki-aki, banyakkan haknya daripada jawabnya. Aki sehat, nenek sehat, capek orang nanya, berbatin nasi aki. Kenapa? Sudah saliwar, sudah berkurang pendengarannya, sudah berkurang. Allah berikan nikmat pendengarannya. Allah berikan batasan pendengaran yang kita miliki. Supaya apa? Dihadirkan dalam diri kita hanya Allah yang maha gagah, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang perkasa. Termasuk ingatan kita Allah batasi. Pak Hasan masih ingat waktu dia berikan ke alam dunia? Masih ingat? Udah lupa ya? Udah 45 tahun yang lalu. Oh. Waktu kelas 1 hari pertama masuk sekolah ingat nggak? Baru kemarin sekolahnya. Baru kemarin dia masuk. Kita sudah lupa. Kenapa? Sudah puluhan tahun yang lalu. Kan, ingat nggak? Tanggal 2 April 2020 hari apa? Nggak ingat ya? Kita lewat nggak di situ? Lewat kan? Udah kelamaan lah 22 tahun. Pak Kasih Urais, tanggal 1 Maret 2023 apa? Lihat aja. Iya. Karena pas ulang tahunnya. Ulang tahun. Kemarin. Kita nggak. Kita terkadang hanya ingat yang globalnya, tapi kita lupa yang tafsilihnya. Kita ingat yang ijmalnya, kita lupa yang terperincinya. Kenapa? Karena ingatan kita pun nggak ada orang yang super ingatannya. Ada cerita dulu orang tuh kalau wudhu kan ke sungai, ke pancuran. Ayah aki-aki setiap kali ke pancuran, tiap mandi gak tinggalin barang. Mandi lohor tinggalin sikap, mandi tinggalin kodok, mandi maghrib tinggalin kolor, mandi subuh ketinggalan lupa. Kenapa lupa? Itu si aki, si Nini marah tiap hari. Aki barang itu belum bayar, ngutang sebulan belum bayar, udah hilang lagi. Nanti maka sungai ke pancuran, semua barang tulis di kertas lembar. Si Aki nurut, dari sini ini atau bicara kamu mau boy. Dia tulis satu persatu barang yang dia bawa. Sikat, sabun, gayung, ember, kasang, sarung, anduk, kolor dia tulis. Beres mandi, dia cek satu persatu. Barang yang di checklist,
Sabun checklist simpen di gayung, sikat checklist simpen di gayung, sabun checklist simpen di gayung, gayung checklist simpen di ember. Kemudian dia itu kolor checklist simpen di tata, anduk checklist simpen di sini, kain checklist simpen di sini, kolor checklist simpen di sini. Semua ke bawah. Si Aki sudah bahagia pulang ke rumah. Mau nambah ini kiri, ini barang kedua kami. Di checklist sabar. Sampai rumah ini nih, terus kepada Stigma. mata irung rebeh bibir maju untuk kekerot. Tangan di belakang begini kayak tentara. Kata si kakek, nenek mau marah lagi bukan? Lihat sekarang nih, itu persatu. Checklist banyak. Ada yang ketian. Kata si nenek, tinggal tapi nggak ada yang dipakai. Si Aki lihat ke bawah. Iya benar. Si Aki palingan tiris di jalan, nggak ada yang dipakai. Semua di sini ditak-tak. Apa? Lupa. Ingatan ada yang tadi. Jadi ingatan ada 3 rumus akademi psikologi. Ingatan itu tahan lama, kuat dan setia. Itu ingatan. Kuat, tahan lama dan setia. Itu artinya apapun yang kita hafal, kita bisa. Kuat. Tahan lama artinya bertahun-tahun menghafal, kita masih ingat. Setia artinya ketika dia bisa contoh ujian dalam belajar pas muncul soal kita ingat ini malam saya baca ini tapi apa jawabannya ya dia lupa tuh waktu ngisi dikumpulkan lembar jawaban di ruangan itu jawabannya ingat sekarang berarti nggak setia itu ya. Tidak keluar ketika dibutuhkan. Jadi 3 rumus, tahan lama, kuat, dan setia. Ada rumusnya kalau kuat, ingatan kita pengen kuat, tahan lama, dan setia. Ada rumusnya. Saya lupa rumusnya. Ingatan saya. Jadi Allah bukan keterbatasan. Saum yang kita kerjakan, kelihatan tanda terbatasnya kita. Masih dengan waktu, tapi pagi sampai tenggelam matahari diberikan batasannya. Siapa yang ngaturnya? Gusti Allah. Kita nurut sebagai makhluk, sebagai banyak makanan yang dimakan. Kenapa? Syariat yang mengaturnya, Gusti Allah yang menyuruhnya. Jadi kita hadirkan hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha wa yusyahid kan mujilla nafsahu wa azzahu la yara izzata maulahu wala qahrahu. Selama manusia tidak pernah merasakan kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya, kekurangan dirinya, maka selalu pula dia tidak pernah merasakan bahwa Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Semoga saum kita hari ini bisa menghadirkan sebuah rasa bahwa kita adalah makhluk yang penuh kekerasan. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.